Puluhan tahun lalu, sosok perempuan yang satu ini pernah menjadi tamu di acara Kick Andy. Waktu itu dia bercerita bagaimana seorang perempuan kampung dan hanya lulusan SMP bisa sukses menjadi pengusaha. From zero to hero. Tapi kali ini saya mengundang sosok perempuan kampung ini untuk tampil di acara Kick Andy, tapi sebagai menteri. Mari kita sambut Susi Pujiastuti. Terima kasih, Bu Susi. Silakan duduk. Bu Susi, apa kabar? Baik-baik. Dulu kan saya mengundang Anda di Kick Andy, menceritakan kisah hidup Anda ya, dari anak yang cuma lulusan SMP, berjuang keras, bekerja keras, kemudian sukses. Kali ini sebagai menteri, apa perbedaan yang paling Anda rasakan sebagai pengusaha dan sebagai menteri? Pengusaha ya lebih enak karena punya sendiri, saya lebih bebas, lebih hari ini mau jadi ya jadi, besok ya besok gitu. Lalu lebih mudah karena tidak banyak singgungan dengan berbagai kepentingannya cuma perusahaan dan saya. Kalau sekarang ya serba susah, udah gitu selalu diliput di mana-mana. Jadi kadang-kadang tidak boleh lupa, dulu kalau duduk seenaknya, sekarang nggak bisa. Dulu mau apa ya, pokoknya keluar pakai baju ya sesukanya. Sekarang nggak bisa. Sekarang jadi, tatonya harus ditutupi. Iya. Nggak juga sih, kadang-kadang capek ya, dilepas aja sudah. Tunggu dulu, ini pertanyaan saya baru satu, tapi kelihatannya Anda sudah curcol ini ya. Itu apakah artinya Anda menderita sekarang? Sometimes ya, kadang merasa seperti itu. Apa banyak seperti terlalu banyak kekangan gitu, Pak. Masih ada lagi curahan hati? Kadang dibikin gampang saja, lebih gampang dan lebih mudah, lebih cepat, tapi ya tidak boleh, namanya pemerintah bikin begini gitu. Masih ada lagi? Kami sabar mendengarkan Anda. Kapan lagi Anda bisa curcol seperti ini? Baik. Belakangan kalau kami bertanya kepada masyarakat ya di jalan-jalan, apa yang Anda ingat tentang menteri kita Susi Pujiastuti? Selalu yang mereka sebutkan adalah menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan. Jadi wajah Anda ini identik dengan kapal-kapal yang tenggelam itu. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita lihat dulu sepak terjang seorang menteri kelautan dan perikanan berikut ini. Kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan ini banyak membuat orang tercengang dan kaget. Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang tegas tanpa kompromi memicu kontroversi karena dinilai lebih berani dari pejabat sebelumnya. Namun seiring berjalannya waktu dan ketegasan serta konsistensinya Susi Pujiastuti dalam memerangi para pencuri ikan itu, akhirnya banyak dukungan dari masyarakat. Paling hebat sebetulnya yang terjerat ulangkan, dan itu undang-undang ada. Hingga kini sudah 174 kapal pencuri ikan di perairan kita yang ditenggelamkan menteri yang bernyali ini. Langkah tegas Susi Pujiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan tidak hanya menenggelamkan kapal pencuri ikan saja. Ia juga memperhatikan nasib nelayan
yang selama ini banyak mengeluh akibat banyaknya segala pungutan retribusi. Biaya retribusi ia pangkas dan sejumlah regulasi yang berpihak kepada nelayan ia canangkan. Meskipun begitu, Menteri Susi juga pernah diprotes oleh nelayan karena kebijakan yang dibuatnya, yaitu ketika mengeluarkan larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela dan pukat tarik, serta saat membatasi komoditas perikanan. Mau berapa banyak lagi kapal yang Anda tenggelamkan? Setiap kali ada pencuri ikan ketangkap, kita harus tenggelamkan karena itu amanah undang-undang, bukan maunya saya loh, Pak Andi. Nah, itu amanah undang-undang. Berkaitan dengan menenggelamkan ini, katanya dulu sebenarnya sudah dilakukan. Jadi pada pemerintahan yang lalu itu banyak juga kapal yang ditenggelamkan, tetapi dilakukan diam-diam katanya. Karena ini berkaitan dengan hubungan baik antar negara. Sementara di zaman Anda itu diekspos, bahkan cenderung besar-besaran. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk deterrent effect, untuk supaya orang itu jerah dan tahu bahwa kita tidak main-main. Pak Andi, Indonesia itu sangat luas. Sebesar apapun kemampuan patroli kita dengan 5.800.000 km persegi, tidak mungkin kita bisa menutup pintu sampai nol sama sekali kalau kita juga tidak dibantu dengan deterrent effect. Dekade terakhir Indonesia itu di laut hampir tidak ada aturan. Semua hampir banyak ribuan kapal-kapal asing itu menjara laut kita. Dari Natuna sampai ke arah Furu sana. Yang punya izin hanya 1/10-nya itu berdasarkan pengakuan daripada para godfather yang memang mengagemi atau menjadi fronter daripada kapal-kapal asing ini. Tapi kita bicara baik-baik dengan semua dubes. Seminggu setelah saya menjabat menteri, saya panggil dubes-dubes negara tetangga, dari semua, dari Malaysia, dari Thailand, dari China, Vietnam. Apa yang Anda sampaikan? Saya bilang excellency, saya bilang Indonesia ini sangat besar lautnya, tapi ekspor kita sangat kecil, dan nelayan kecil dari 10 tahun terakhir turun dari 1.600.000 tinggal 800.000. Kemudian ada 115 eksportir juga bangkrut karena tidak ada bahan baku. Semua hilang karena di tengah diambil. Tapi banyak kita tidak lihat, tidak tahu karena mereka memang semuanya dilakukan di tengah laut. Bongkar muat, BBM, juga yang bukan lagi ini, mereka juga bukan cuma nyuri ikan, BBM-nya juga pakai BBM kita. Dan ya saya bilang sama duta besar ini, saya bilang excellency, apalagi I don't have enough education to support my job. Pendekatan itu? Ya, saya bilang, so I will need all your assistance. Saya bilang, would you mind if I bother you 24 hours a day? Kalau kita nanti mulai mengeraskan penegakan aturan ini dengan undang-undang tahun 2009 nomor 45 bahwa kita akan tenggelamkan setiap kapal yang tertangkap. Reaksi mereka? Mereka setuju semua buat press conference setelah itu dan menyetujui bahwa IUU fishing itu, illegal fishing itu bukan cuma persoalan Indonesia, tapi persoalan banyak negara. Jadi seringkali ada acara resepsi kedutaan, mereka juga tahu saya baru menenggelamkan kapal mereka. Excellency apologize, saya juga excellency apologize, saya tenggelamkan lagi. Jadi setelah Anda menenggelamkan 150 satuan kapal, hubungan diplomasi Anda dengan para dubes-dubes itu masih baik? Kita sedang menyelesaikan beberapa persoalan dengan pemerintah mereka. Itu tidak ada dusta di antara Anda dan mereka ya? Saya tidak ada dusta, saya tidak tahu kalau yang lain ada dusta, Pak. Tapi saya tidak. Dengan sikap dan tindakan Anda seperti itu, atau kebijakan menenggelamkan kapal dan diekspos tanda kutip besar-besaran, dampaknya apa yang terasa sekarang ini?
kita kan keluarkan izin seluruhnya KKP ada 1.300. Jadi saya tanya mereka, ya ada 3 mungkin kopinya. Saya bilang nggak percaya saya, ya 5. Saya bilang nggak percaya saya, ya kadang-kadang 10. Satu kapal satu izin kapal bisa ada 10 kapalnya. Catnya sama, warnanya sama, nomor saja kadang berbeda. Ya itulah deterrent effect yang Pak Jokowi inginkan. Jadi istilahnya orang udah takut duluan gitu. Dan sekarang masih ada, ya kita tangkap tahun ini, kalau tidak salah besok ini awal bulan kita akan tenggelamkan 30-an. Jadi masih ada rencana lagi nih. Ya cuma tidak seperti dulu Pak Andi. Kalau dulu tuh seperti biasa, mereka pakai bendera Indonesia, lalu tukang cuci piringnya orang Indonesia disuruh terima radio dari kapal patroli. Jadi kalau ditanya, ya ini kapal Indonesia gitu. Jadi modus ini Anda sudah tahu dari dulu karena memang Anda bergerak di bidang perikanan. Iya, iya. Nah, ada yang bilang, Bu Susi sih beraninya sama kapal-kapal kecil aja, kapal besar yang tenggelamkan. Kan sudah kemarin yang Viking, Pak, ya. Viking itu kapal terbesar. Ya, Bobot lalu matinya berapa? kemarin kalau tidak salah 1.200 Pak. 1.200. Baik, menarik karena kapal itu Anda tenggelamkan bukan tenggelamkan seluruhnya, Anda Ya. tenggelamkan separuh aja. Apa Ya, maksudnya? untuk monumen. Untuk Saya minta izin Pak Presiden boleh, ya bagus. tunggu dulu, apa tujuan dari monumen ini? Untuk pelaku jerah. Jadi kalau mereka lewat situ masih ada bangkai kapal yang Ya, dan saya ingin untuk membuat museum di situ, sebuah museum supaya negeri kita, bangsa kita, semua anak-anak generasi yang akan datang belajar bahwa illegal fishing itu sangat merugikan negara dan sangat merusak. Panjang jaringnya juga kilometeran, bukan 1.000 meter, 2.000 meter. Itu kalau tidak salah panjang talinya 77.000 meter. 70 kilometer, ya. Panjang sekali. apa dampaknya kalau panjang? Tuh, jadi dia apa saja dia Sapu, dan itu ya. merusak semua ya, Merusak habitat di bawah ya. karang-karang ya. Baik, menarik ya. Baru-baru ini terjadi konflik ya di Laut Cina Selatan berkaitan dengan kapal patroli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengejar tanda kutip nelayan atau perahu nelayan atau kapal nelayan yang diduga mencuri ikan di daerah atau wilayah kita. Kemudian terjadi insiden. Nah, nanti Anda jelaskan apa yang terjadi, karena ini dari pihak Tiongkok ngamuk berat ini karena Anda menahan kapal mereka dan kemudian menangkap awak kapal. Kapalnya nggak ditahan. Ya, waktu itu lagi diseret tapi Ya, betul. terlanjur ditabrak. Ya. Ya, makanya insiden ini menarik untuk diketahui secara jelas karena banyak orang menduga-duga bahwa memang kitalah yang salah. Tapi sebelum Anda jawab, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Kalau karena illegal fishing negara marah sama kita dan memutuskan hubungan baik, berarti negara tersebut memproteksi dan berada di balik kegiatan IUU fishing.